Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di channel Putu Arya Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dasar C++. Sebelum melangkah lebih jauh ke materi tentang aturan-aturan penulisan kode dalam C++, pada bagian ini saya akan membahas tentang elemen-elemen dasar yang nantinya akan sering digunakan dalam kode program. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu komentar. Silakan kalian buka dulu aplikasi text editornya, kemudian klik file dan kita klik new with template, kemudian klik main CSX. Kita hapus semua tulisannya, Ctrl A delete. Nah, tentang komentar sebelum saya tunjukkan bagaimana tata cara penulisan komentar pada text editor, dapat saya jelaskan yang dimaksud komentar adalah teks di dalam kode program yang tidak ikut diproses pada saat proses kompilasi berlangsung. Komentar biasanya digunakan untuk menulis informasi-informasi yang diperlukan, seperti deskripsi program, nama pembuat, tanggal pembuatan, tanggal revisi, atau informasi singkat yang menjelaskan tentang alur program pada bagian kode tertentu. C++ mendukung dua jenis komentar, yaitu dengan menggunakan tanda yang saya ketik seperti ini, berupa tanda garis miring, kemudian tanda bintang seperti ini, atau yang seperti ini, bintang, kemudian tanda garis miring. Dan dapat juga dengan simbol seperti ini, berupa garis miring 2 kali. Ini juga merupakan tanda untuk membuat komentar. Untuk contoh penggunaannya dapat saya tuliskan seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Misalnya garis miring, kemudian tanda bintang, lalu saya tuliskan komentarnya mendeklarasikan variabel A dengan tipe int. Kemudian kita tutup dengan tanda bintang garis miring. Ya, ini adalah penerapan untuk penulisan komentar dengan simbol yang pertama. Kemudian di bawahnya kita tuliskan kode programnya, yaitu int a titik koma. Jadi ini berupa pernyataan yang pertama. Kemudian kita buat komentar yang kedua. Kita buat tanda garis miring, kemudian tanda bintang. Kemudian kita tulis komentarnya mendeklarasikan variabel D1, D2, dan D3 dengan tipe double yang masing-masing diinisialisasi. Ini mungkin supaya bagus kelihatannya, saya turunkan saja dari kata dengan yang masing-masing, kemudian enter lagi. Tapi ini kita tidak perlu menggunakan tanda bintang. Tekan tab. Ya, tidak apa-apa. Masing-masing diinisiasi. Diinisialisasi, maaf.
diinisialisasi dengan nilai 0,0. Kemudian kita tutup komentarnya dengan tanda bintang garis miring. Kemudian kita enter, double D1 sama dengan 0,0, D2 sama dengan 0,0, dan D3 sama dengan 0,0. Titik koma, tekan enter 2 kali. Kemudian di baris ke-8 kita buat komentar yang ketiga, tapi di sini kita menggunakan simbol yang kedua berupa garis miring 2 kali seperti ini. Kemudian kita tulis komentarnya, mendeklarasikan variabel s bertipe std titik 2 string. Di titik 2 nya 2 kali, kemudian enter, std lagi, titik 2 2 kali, string s titik koma, lalu kita tekan enter 2 kali. Kita tulis lagi komentar yang keempat, kemudian kita tuliskan jika D1 bernilai 0, maka program dihentikan. Kemudian enter, kita buat kode program if kurung D1 sama dengan 2 kali 0, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian enter, std titik 2 2 kali, cout, kemudian tanda insersi, tanda petik 2 salah, huruf kapital, tanda petik 2 penutup, tanda titik 2 saja. Kemudian D1 tidak boleh bernilai bernilai 0. Tanda petik 2 titik koma, enter, exit, buka kurung, kemudian exit, underscore failure, ya yang ini, tutup kurung, titik koma, kemudian kita bisa berikan komentar di sampingnya, menghentikan program, enter, dan kita tutup kurung. Jadi tanda yang saya gunakan ini, tanda garis miring dan tanda bintang, dapat digunakan untuk membuat komentar yang terdiri dari satu atau beberapa baris. Sedangkan tanda yang garis miring 2 kali ini hanya dapat digunakan untuk membuat komentar yang jumlahnya 1 baris. Komentar biasanya ditulis sebelum baris kode tertentu, atau kita bisa tulis sebelah kanannya seperti ini.
Nah, itu adalah penjelasan untuk elemen dasar C++, khususnya tentang membuat komentar. Dan sekarang saya akan menjelaskan elemen yang kedua, yaitu pernyataan atau perintah program. Jadi pernyataan atau biasa disebut statement adalah perintah yang akan dilaksanakan oleh program. Dalam C++, setiap pernyataan itu harus diakhiri oleh tanda titik koma. Contohnya sebagai berikut. Misalnya saya buat lagi yang baru. Saya ketik misalnya in a titik koma, kemudian enter, kemudian in b titik koma, enter, kemudian std titik 2 cout, kemudian insersi a, kemudian insersi lagi, tanda petik 2, kemudian dan tanda petik 2, insersi B, kemudian titik koma. Jadi kode yang saya tulis itu menunjukkan 3 pernyataan yang akan dilaksanakan oleh program. Meskipun tidak direkomendasikan, tapi sebenarnya kode yang saya tulis di atas dapat juga ditulis dalam satu baris. Misalnya seperti ini, in a titik koma, kemudian in b titik koma, std titik 2 kali, cout, kemudian insersi a, insersi tanda petik 2, dan tanda petik 2, insersi b titik koma. Ya, jadi kode yang 3 baris ini bisa kita singkat menjadi satu baris dengan tata cara penulisannya itu seperti ini ya. Nah, itu tentang elemen dasar yang kedua dari C++, yaitu tentang pernyataan. Kemudian yang ketiga adalah blok kode program. Jadi blok kode program dalam C++ dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal itu yang seperti ini. Nah, ini tanda kurung kurawal. Jadi ini tanda kurung kurawal, ada yang sebagai pembuka dan juga ada yang sebagai penutup seperti ini. Ini adalah tanda kurung kurawal. Blok kode program berguna untuk membentuk pernyataan gabungan. Dengan adanya blok kode program, maka beberapa pernyataan dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, misalnya saya buat lagi lembar kerja baru. Misal saya buat kode program in a sama dengan 0, di koma, enter, kemudian if k kurung a, kemudian sama dengan 2 kali 0 tutup kurung, kemudian kurung kurawal pembuka, enter, std titik 2 kali, cout, insersi, kemudian tanda petik 2, masukkan nilai a titik 2, tanda petik 2, titik koma, kemudian di sebelahnya kita bisa buat
satu pernyataan satu, misalnya namanya, enter, std titik 2 cin, kemudian insersi a titik koma, kemudian pernyataan 2, yaitu std titik 2 cout, insersi tanda petik 2, Anda memasukkan nilai tanda petik 2 a titik koma, dan kita dapat memberikan pernyataan di sampingnya, yaitu pernyataan 3. Lalu kita akhiri dengan tanda tutup kurawal. Jadi pada kode di atas, pernyataan 1, ini pernyataan 1, kemudian pernyataan 2, dan pernyataan 3 akan dianggap sebagai pernyataan gabungan karena berada dalam satu blok kode program yang sama. Jadi ini semua berada dalam tanda kurung ini ya, tanda kurung kurawal pembuka dan tanda kurung kurawal penutup, sehingga ini dapat dianggap sebagai pernyataan gabungan dalam satu blok kode program yang sama. Dalam contoh ini, pernyataan-pernyataan tersebut hanya akan dilakukan ketika kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan itu bernilai benar. Jika kondisi salah, maka semua pernyataan akan diabaikan. Kita tidak dapat mengubah kode di atas menjadi seperti berikut ini. Misalnya int a sama dengan 2 kali, kemudian 0, kemudian if buka kurung a sama dengan 2 kali, 0 tutup kurung, kemudian std titik 2 kali cout, insersi tanda petik 2, memasukkan nilai a titik 2 spasi tanda petik 2 titik koma, kemudian kita bisa buat di sampingnya sebagai pernyataan 1 misalnya, kemudian std titik 2 cin, insersi a titik koma, kemudian pernyataan 2, kemudian std cout, kemudian insersi tanda petik 2, Anda memasukkan nilai tanda petik 2, kemudian insersi a titik koma, kemudian di sampingnya kita bisa berikan pernyataan jadi pada kode yang saya buat ini, kode ini tulis tanpa blok kode program. Jadi di sini tidak ada tanda kurung kurawal pembuka maupun penutupnya, sehingga artinya akan berbeda. Pada kode di atas hanya
pernyataan 1 yang akan masuk ke dalam pemilihan. Pernyataan 2 dan 3 dianggap sebagai pernyataan lain yang berada setelah pemilihan. Dengan demikian, kode di atas sebenarnya sama seperti di bawah ini. In A sama dengan 0, titik koma, enter if K kurung A sama dengan 0, tutup kurung, enter, tab std cout tanda petik 2, masukkan nilai A tanda petik 2, titik koma. Sampingnya kita bisa tulis misalnya pernyataan 1, kemudian kita tulis lagi pernyataan jadi pernyataannya adalah pernyataan-pernyataan setelah pemilihan, kemudian std titik 2 cin insersi A titik koma. Kita kasihkan komentar di sebelahnya, yaitu pernyataan 2, kemudian std titik 2 cout, kemudian kita tulis lagi insersi tanda petik 2, Anda memasukkan nilai tanda petik 2 insersi A titik koma. Komentarnya pernyataan 3. Jadi selain untuk membentuk pernyataan gabungan, tanda kurung kurawal dan tanda kurung kurawal penutup ini, jadi ini kurung kurawal pembuka, nah ini kurung kurawal pembuka dan ini kurung kurawal penutup, juga berguna sebagai penanda awal dan akhir suatu lingkup atau bagian program tertentu, misalnya fungsi, kelas, struktur, dan namespace. Berikutnya elemen dasar keempat, dasar-dasar input atau output, biasa disingkat I_O. Proses pembacaan dan penulisan data sangat sering dijumpai dalam pembuatan program. Operasi baca atau tulis ini sering dikenal dengan input atau output. Perangkat standar yang digunakan sebagai masukan atau input di dalam komputer adalah keyboard, sedangkan perangkat yang digunakan sebagai keluaran atau output adalah layar monitor. Untuk keperluan operasi input-output, C++ menyediakan objek cin dan cout seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua objek tersebut dideklarasikan di dalam namespace std dan berada di dalam header file iostream. Oleh karena itu, cin dan cout sering ditulis std titik 2 dua kali, kemudian cin dan std titik 2 dua kali cout, yang berarti bahwa cin dan cout merupakan milik atau anggota dari namespace std. std titik 2 dua kali cin merupakan objek yang terhubung dengan perangkat masukan. Ketika proses pembacaan data berlangsung, data yang dimasukkan melalui keyboard secara otomatis akan disimpan dalam objek std titik 2 dua kali cin. Data tersebut selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam variabel menggunakan operator insersi seperti ini, yang
seperti ini ya, insersi dari sini. Kalau cout ini insersinya seperti ini. Kode di atas berfungsi untuk membaca data bertipe bilangan bulat. Jadi yang bertipe bilangan bulat itu misalnya INTA. Jadi ini adalah INT-nya itu menunjukkan data bertipe bilangan bulat. Jadi kalau misalnya saya menulis kode pemrograman INT A titik koma, kemudian enter std titik 2 kali cin dan insersi A. Kode di atas berfungsi untuk membaca data bertipe bilangan bulat atau int dari keyboard dan memasukkannya ke dalam variabel A. std.2 kali cout merupakan objek yang terhubung dengan perangkat keluaran. Ini berarti bahwa data yang dimasukkan ke dalam objek tersebut secara otomatis akan dikirim atau ditulis ke layar. Untuk memasukkan data ke dalam std.cout, kita perlu menggunakan operator insersi seperti ini. Misalnya contoh penulisan kode program untuk std.cout yaitu std.2 kali cout, kemudian insersi, kita tulis tanda petik, kemudian hello world. Ini contoh saja, tanda petik 2, kemudian kita tutup dengan tanda titik koma. Kode di atas berfungsi sebagai masukkan data bertipe teks, karena di sini ada tanda petik 2-nya dengan nilainya itu hello world ke dalam objek std.cout. Karena std.cout terhubung dengan layar, maka data yang tersimpan di dalam std.cout secara otomatis akan dikirim atau ditulis atau ditampilkan ke layar. Jadi seperti itulah penjelasan singkat tentang elemen-elemen dasar C++. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Jika kalian lupa, kalian bisa putar lagi video ini agar kalian nantinya lebih mengerti lagi tentang elemen-elemen dasar C++ ini. Baik siswa-siswi sekalian, sampai di sini dulu penjelasan materinya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.